di tempat yang lain, di Narukan atau di Sedan, ya Kiai Sahal diajak naik gerobak. Ya nggak apa-apa lah, setiap dilihat kalau sudah ada Gus Hafid di paling depan ya wis mulai. Kalau belum ya dicari, kalau nggak datang ya nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini luar biasa saya bisa berkunjung ke Pondok Pesantren Maslahul Huda Kajen Pati, di mana dulu saya juga ikut menimba ilmu di sini. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh dan sangat bahagia, sangat bersyukur hari ini saya bisa bertamu ke rumah pengasuh Pondok Pesantren Maslahul Huda, yaitu Gus Rozin, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, bersama istri tercintanya Bunyai Tuti Nurul Jannah. Ini nanti saya akan bicara banyak dengan beliau, banyak hal. Insya Allah nanti banyak inspirasi yang kita dapatkan dari Gus Rozin. Ini tamu saya kenalkan, dan sebagian saya yakin sudah kenal kalau dengan Gus Rozin. Beliau dulu pernah menjadi tim penasihat presiden. Bukan ya, penasihat ya Gus ya? Staf khusus presiden. Jadi insya Allah sudah banyak orang yang tahu, dan beliau sekarang selain mengasuh pesantren juga beliau sebagai rektor pesantren Matul Falah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ning mawon nggih? Nggih. Masih enom, tak udah Bunyai kok. Mboten kesane awet nom. Ning Tuti. Saya terima kasih sekali jenengan bisa menerima kami untuk berkunjung ke sini. Sehat guys? Alhamdulillah. Ini kok kebetulan kok di rumah biasanya kok sibuk terus. Ini kan hari-hari akhir di pesantren. Oh gitu. Ini hari-hari yang dialokasikan untuk ketemu wali santri. Bukan karena sengaja nunggu saya, bukan ya? Termasuk panjenengan. Luar biasa. Terima kasih. Panjenengan kan bagian dari wali santri yang harus gitu ditunggu. Ya. Gus, Yon Sewu Gus. Ini saya yakin banyak orang ya, sebagian mungkin sudah tahu, tapi saya ingin ini lebih luas lagi yang tahu ya. Pertama saya akan bicara tentang Pondok Maslahul Huda. Ini saya sendiri belum ya. Tahun berapa ini berdiri Gus dulu? Pesantren Maslahul Huda berdiri tahun 1910. 910 ya. Paling tidak itu catatan yang ada pada kemarin masuk ya, satu abad kemarin masuk di dalam satu abad, itu masuk kategori pesantren yang di atas satu abad. Berarti itu pas periodenya Mbah Mahfud Mbah atau Mahfud, Mbah Salam? Mbah Salam. Mbah Salam lah ya. Jadi perintis pertamanya mungkin Mbah Salam, terus kemudian bersama-sama Mbah Mahfud. Itu dulu lebih di sini apa di yang pusat, PMH pusat? Yang ada tulisan 1910 itu ada di pengimaman yang di PMH Putra sini. Oh sini malah. Yang berarti di Maslahul Huda sini. Ya. 1910 Masehi. Berarti Mbah Salam, Mbah Mahfud, baru Yai Sahal. Ya jadi istilahnya begini ya, maksudnya dulu itu Mbah Mahfud sebetulnya sudah ini, tapi kemudian Mbah Salam yang istilahnya menyokong dan menginisiasi, membuatkan lah. Oh gitu. Membuatkan wadah supaya dipakai oleh Mbah Mahfud begitu. Oh gitu. Putranya ya? Ya putranya. Kira-kira begitulah. Terus Gus, apa itu kalau Matolek? Yang madrasahnya itu? Kalau Matolek itu 1912. Oh selisih sedikit ya? Iya. Berarti artinya sejak awal memang konsepnya wis ada madrasahnya ya, tidak ya. Model pesantren hanya tidak artinya tidak, sudah ada klasikalnya berarti ya. Jadi begini Mas Zaini, kalau boleh cerita sedikit. Kajen itu dari dulu kan pesantrennya sudah lumayan banyak ya. Ada Mbah Salam itu Al-Qur'an. Iya. Kemudian ada Mbah Nawawi di sana yang khusus pada fikih. Yang sempat ada cerita Mbah Hasyim Asy'ari sempat menyaksikan dan beliau mengatakan, wah betapa ini Mbah Salam ya. Ya pada periode itu. Yang bahagianya bisa ngajari ngaji apa itu ya, ada cerita itu kan terkenal kan. Betul. Jadi Mbah Hasyim yang merasa selama ini ngaji kitab-kitab besar tuh, waduh ini ada orang alim masih telaten ngajari ngaji kecil-kecil itu Mbah Salam ya. Salam, saya teruskan lagi sedikit.
Ada Kiai Munji, abahnya Kiai Fayumi. Ya, berarti ada banyak pesantren-pesantren itu. Ya. Bu siapa itu? Bu Badriah. Badriah. Ya. Kakeknya berarti ya. Jadi begini, santri itu dulu kalau mau ngaji Quran di Mbah Salam. Mau ngaji fikih di mana? Kan begitu kan ya. Muter-muter begitu. Sehingga pada suatu ketika para kiai sepuh ini bersepakat. Kan kasihan santri-santri kalau begitu. Gitu, sejarahnya begitu. Ya, maka kemudian kenapa kita nggak bergiliran saja datang ke suatu tempat, santrinya biar ada di situ. Ngumpul di situ. Nah, terciptalah yang namanya sekolah Arab. Sekolah Arab ya. Dulu namanya masih sekolah. Dan dulu Arab. ngajarnya apa? Pengantar bahasa Arab, Gus ya? Ya, sekolah Arab itu di Kulon Banon. Kulon Banon gini. Dengan kalau masih ingat di Kulon Banon itu kan musolanya tingkat. Gebyok tingkat, depannya ada kolamnya. Nah, para santri itu ngumpul di situ jam berapa Mbah Salam, jam berapa Mbah berapa kan gitu kan. Nah, kemudian pada perkembangannya itu menjadi Mathalul Falah. Jadi Mathalul Falah itu adalah konsorsium dari pesantren-pesantren. Ya, ini anak saya ini di Matolan tahu nih ceritanya ini. Ya ada Mbah Madun juga, Mbah Madun di APK kan, ya Mbah Madun. Mbah Madun itu mantunya Mbah Nawawi. Iya, Mbah Muhammadun Abdul Hadi ya mungkin. Mantunya. Ya itu. Jadi konsorsium itu supaya santri-santri ini tidak kemana-mana kayak begitu. Dan jauh-jauh kan kalau dari dulu kan. Dulu kan dari satu pesantren yang lain kan gelap, nggak ada apa-apa kan jauh-jauh ya. Sepi, ya sepi. Kalau sekarang kan sudah terang benderang di mana-mana. Oke, Gus, ini saya barusan dapat hadiah dan saya terima kasih sekali. Dapat hadiah buku tentang Yai Sahal. Saya memang kesini salah satu tujuannya juga ingin tahu cerita banyak tentang Yai Sahal. Seperti kita ketahui adalah Yai Sahal itu adalah salah satu orang pesantren murni, pesantren salaf. Tapi wawasan beliau, kemampuan beliau menghubungkan dunia pesantren dengan dunia luar kan luar biasa. Udah orang mengakui lah. Di samping itu juga pengakuan formal dalam hati beliau juga sebagai kata MUI, beliau di OSM itu kan sudah. Nah, saya ingin tahu sedikit banyak tentang Yai Sahal. Mungkin beberapa hal yang mungkin orang tidak banyak tahu. Satu yang ingin saya tahu, Gus, ada beberapa cerita ini konfirmasi Gus Wajib nanti bisa nanti. Neng Tuti tentu sebagai penulis buku harus banyak ngapain. Ini lebih kan ini. Suatu ketika saya ikut ngaji Gus Baha cerita di format ini. Di Yaisa Mbah Juber, apa yang Mbah Mon ya? Mbah Mon ketika mengaji kalau nggak salah itu jam jamek, mesti Mbah Juber tanya dulu, Gus Sahal ada atau tidak? Datang belum? Dereng Mbah, saya bertanya Gus. Salah cerita. Terus cerita kemudian karena beliau ketika masih kecil sudah ditinggal Mbak sehingga ekonomi juga nggak terlalu sehingga sampai buku aja beli buku nggak kuat, harus nyatet, pinjam dan seterusnya. Itu cerita detailnya, cerita komplitnya bagaimana ya? Kalau detail komplit ya mungkin tidak ada yang tahu kecuali Kiai Sahal. Ya, semua yang tapi kira-kira sebagai penerusnya tahu itu. Ya, tapi kira-kira beginilah ya, yang pernah saya dengar dari beliau sendiri dari Kiai Sahal itu memang Mbah Zubair itu yang mengajarkan siapa yang yang minta ngaji itu ya memang harus bertanggung jawab. Oh, dalam konteks itu dulu yang minta ngaji? Yang minta ngaji apa? Kiai Sahal minta ngaji, dan karena itu ya mungkin Mbak Zubair punya pertimbangan lain, nggak tahu ya. Ya seperti itu, pokoknya nih cara syariatnya begitu lah ya. Ya, mungkin juga demikian, tapi kan Kiai Sahal tidak pernah ngomong karena aku paling pinter kan. Iya. Nah, Gus Baha kan mungkin cerita perspektifnya dari sana. Dari Mbak Zubair atau dari Mbah Mun. Iya, mungkin demikian. Tapi dari sisi Kiai Sahal sendiri, ya Mbak Zubair itu nunggu kedatangan Kiai Sahal, tapi kalau Kiai Sahal nggak datang misalnya untuk ngaji, ya ngajinya libur bahkan. Berarti artinya cerita Gus Baha itu bener, cuma perspektif penafsirannya mungkin ya beda, tapi mungkin sama-sama benar. Nah, gitu. Dua-duanya bisa dua-duanya ya. Dan Mbak Zubair itu misalnya suatu ketika jam ngaji yang diminta oleh Kiai Sahal itu
beliau diminta untuk ngaji atau mengangkatkan orang di tempat yang lain, di Narukan atau di Sedan, ya Kiai Sahal diajak naik gerobak. Nah di gerobak itu ya kemudian pengajian itu. Gerobak kan itu Gus, gerobak pakai sapi itu ya? Oh kuda ya, kuda sapi. Dokar, andong, naik andong, ya pengajiannya di situ. Nah, jadi sambil jalan itu ngaji. Mbak Zubair sama Kiai Sahal. Luar biasa ya. Begitu. Kira-kira masih ada santri gitu sekarang? Tapi itu tradisi itu diteruskan oleh Kiai Sahal. Jadi Kiai Sahal itu kalau nggak Ramadanan kan jarang ngajar ngaji. Tapi kalau ada misalkan santri meminta beliau ngaji, dituruti. Misalkan sowan, ya kan. Tapi nanti ya sama kayak Mbak Zubair itu ditanya, mau sing njaluk aku ngaji misalkan si A gitu. Terus teko apa dorong lek bareng kayak manajernya gitu. Gak jadi. Kalau karena kontraknya kan dengan itu. Yang lainnya kan hanya ikut. Jadi yang kayak Gus Hafid nih loh. Suatu saat ada di sini namanya Gus Hafid pengen sowan yai, pengen ngaji selain bulan Ramadan. Pengen ngaos niki pripun. Ya enggak apa-apa lah, setiap dilihat kalau sudah ada Gus Hafid di paling depan ya wis mulai. Kalau belum ya dicari. Kalau enggak datang ya enggak jadi. Walaupun ini sudah kebek semua. Iya. Tapi bisa jadi itu ya benar, bisa jadi cerita Gus Ba itu benar juga. Betul. Karena tadi ketika kita ngomong berbusa-busa sampai capek, ternyata sebagian nggak paham, itu repot juga kan. Ada ngaji itu yang betul-betul ta'alum ya, ngaji memang menangkap apa yang ada yang ngaji yang ya kebanyakan kalau sekarang kan banyak yang tabarukan ya. Tabarukan, ya ora salah tabarukan nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi bagi orang yang ngaji itu kan ya ketika ya ilmu nyambung gitu kan. Seneng. Tabarukan ini kan ngantuk-ngantuk tok. Tapi yang malaikat kudu kios kan. Iya. Nyatet iki pisan. Iya, yang justru yang paling hebat levelnya itu kan ya apa namanya nanggap ngajinya dapat barokah. Otomatis. Tabarukan sare foto niate tok tabarukan ya nyampe sana ya. Jadi Gus Bab, Rene cocokan nasib. Terus ya tadi Gus yang keterbatasan beliau dalam membeli kitab apa itu benar itu terjadi seperti itu ya. Kiai Sahal itu dalam perjalanannya ketika tholabul ilmi di berbagai tempat ya yang saya tahu di Bendo. Bendo itu daerah Bendo Pare. Oh Pare. Terus jenengan dulu Pare Gus ya? Saya di Pare tapi tidak di Bendo. Terus kemudian di Sarang itu memang sangat disupport pamannya Kiai Abdullah Salam. Udah di sini. Abdullah Salam. Jadi dikirimi oleh Abdullah Salam begitu suatu saat ya kadang-kadang ayah namanya rizki ya. Kadang naik, kadang turun, begitu juga kepada Kiai Sahal. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak cukup. Kalau pas ketika tidak cukup itu biasanya sangu yang disampaikan, yang dikirim, dititipkan oleh Kiai Mbah Dola ke Kiai Sahal itu biasanya beserta surat. Nah, tulisannya ono ketiga, ono rendeng. Ono rendeng, ono ketiga. Gitu. Ngono Pak ya? Iya, itu saya tulis di sini. Ono rendeng, ono ketiga. Nah, berarti memang saat itu kondisinya tidak begitu baik sehingga sangunya kurang kan begitu. Iya, Sahal berarti pada waktu mukim di Sarang ya, Gus ya? Iya, di Sarang. Di Mbak Zubair. Sebelumnya di Bendo dulu. Dari dulu terus beliau di situ ya. Beliau selain di Sarang, Bendo yang itu yang sama Syekh Al-Fadani itu. Al-Fadani itu ketika haji. Oh, haji kalau dulu kan lama Gus ya? Ya, gini. Saya nggak tahu nanti mau ditanyakan atau tidak, tapi mau ingat tak sampaikan. Yeah. Jadi Kiai Sahal itu ketika ngaji di Bendo itu surat-surat memang apa namanya pengennya out of the box. Begitu. Jadi ketika Kiai Sahal ngaji di Bendo itu kursus administrasi dengan apa namanya istilahnya priayi yang ada di Pare. Oh gitu ya. Apa namanya di situ membaca koran, membaca apa? Berarti kan ya cara berpikir Sahal memang sejak itu sudah sudah lebih maju dari zamannya pada itu. Jadi oleh karena itu ya tidak heran ketika kemudian Kiai Sahal di mana-mana itu dikenal sebagai orang yang tertib administrasi, tertib waktunya itu disiplin ya. Ada pengaruh di situ bahwa ketika di Pare dulu itu setiap apa namanya seminggu sekali itu apa namanya kursus administrasi dengan seseorang yang ada di sana, entah pegawai negeri apa begitu ya nggak tahu.
Terus yang kedua, ketika di Pare itu kan setiap libur kalau pulang ke sini kan mahal waktu itu. Maka kemudian memilih untuk kalau liburan itu misalnya dalam salah satu liburan itu datang ke pesantren Kedunglo, Mbah Ma'ruf Kedunglo, menamatkan satu kitab kan begitu. Nah misalnya di Kedunglo itu menamatkan Qasidah Munfarijah misalnya, di Kedunglo mendapatkan sanad dan ijazah dari Kiai Ma'ruf. Habis itu terus balik ke pondok. Terus habis itu misalnya ada liburan lagi ke Tambak Beras ya, ke Tenanyar, bermuasyarah, berdiskusi dengan Mbah Bisri ya, karena kan Mbah Bisri kan dari Tayu sini. Oh iya Mbah, ya Soleh kan? ya. Mbah Sansuri. Enggak, artinya dari turun-turunannya Mbah. Ya, Mbah Sansuri, Mbah Bisri, Mbah Sansuri. Mbah Sansuri kan makamnya di Tayu. Oh, Mbah Sansuri itu Mbah Sansurinya ya. Mbah Sansurinya makamnya di sini, apanya Mbah Bisri. Jadi kan karena masih ada keluarga dengan sini, maka kemudian ya ke Mbah Sansuri. Nah, di sanalah kemudian jejaring Kiai Sahal dengan calon mertuanya itu mulai terbentuk. Mbah Fatah ya. Mbah Fatah itu mulai terbentuk kan gitu. Jadi Mbah artinya Fatah ketika itu motong. Mbah Fatah itu sama Mbah Wahab Kasbo apa? Itu nanti yang biar istri yang menyampaikan. Nah, itu di Pare kayak begitu. Terus kemudian setelah selesai di Pare, Kiai Sahal sudah setengah jadi nih ceritanya. Sudah setengah jadi orang begitu, kemudian ke Sarang ke Mbah Zubair. Oh, jadi ke situ tuh bahane wis ya tinggal nyempurnakno Gus ya. Di Mbah Zubair itu murosalah dengan Kiai Syekh Yasin. Jadi kalau berarti beliau pada waktu belum ke sana ya? Belum. Berkenalan dengan sebetulnya perjumpaan dengan Syekh Yasin, perjumpaan fisik itu nggak lama. Cuman selama musim haji itu aja 6 bulan. Tapi sebelumnya sudah. Ya, tapi sebelumnya itu memang pada waktu itu teman-temannya Kiai Sahal itu kan pengagum Syekh Yasin. Di era itu ya. Di era itu. Maka kemudian Kiai Sahal itu mencoba dari perspektif yang berbeda. Syekh Yasin itu kan yang Syekh Al-Padani berarti dari Padang ya berarti. Al-Fadani Al-Maki. Lahir di Padang, wafat di Mekah. Nah, Syekh Yasin ini disurati oleh Kiai Sahal, isinya itu adalah mempertanyakan, bukan menanyakan ya, mempertanyakan beberapa argumentasi Mbah Syekh Yasin di dalam beberapa kitabnya. Oh gitu. Nah, Syekh Yasin kemudian menanggapi surat-surat Kiai Sahal yang isinya mempertanyakan ini tadi. Jadi terciptalah sebuah diskusi yang cukup menarik. Nah itu. Kemudian suatu saat Kiai Sahal berangkat ke Mekah, dijemput di Jeddah oleh Syekh Yasin. Oh, karena ya terjadi hubungan intelektual tadi ya. Terjadi hubungan intelektual di situ. Bukan karena ngajinya, tetapi justru karena Kiai Sahal yang berkorespondensinya yang kadang-kadang itu mempertanyakan. Ya kan berarti itu menjadi kayak orang tinju itu imbang kan. Imbang. Jadi bukan ya. Iya sebagai santri itu. Nah, kemudian oleh Syekh Yasin pertama kali begitu ketemu langsung diberikan ijazah oleh Syekh Yasin musalsal bil awwaliyah. Musalsal itu artinya Gus, mungkin tidak semuanya orang tahu. Ya, musalsal yang disampaikan ketika orang pertama kali ketemu. Oh gitu. Ya, musalsal rahmah ya, isinya adalah musalsal yang menganjurkan orang itu saling mengasihi. Itu saat itu kira-kira Kiai Sahal kisaran usia berapa? 20-an. Sekitar kan tamat dari Sarang itu 30-an. 30 ya. Jadi gini kan, Kiai Sahal itu soalnya ada 2 versi tanggal lahir. Ada yang menyatakan 33, ada 36. Lahirnya. Tahun selisih 3 tahun ya, selisih 4 tahun. Yang satu menyatakan 1933, yang itu di dalam catatan yang baru ditemukan, tapi KTP-nya 1937. Oh, 37 malahan. Nah, kalau di dalam buku-buku terakhir yang diteliti oleh MUI dan sebagainya,
maka di situ dituliskan Kiai Sahal itu misalkan ditinggal wafat orang tuanya umur 7 tahun. Tapi kalau tahun 33 sudah 11 tahun. Nah sama itu kemudian mempengaruhi pada saat korespondensi dengan Syekh Yasin. Itu kalau pakai rujukannya tahun 37 seperti KTP, yaitu baru usianya 22-an itu. Tapi kalau pakai yang baru ditemukan di tahun 33, ya sudah lebih dari 25. Oke, 29, tapi pastinya ketika beliau ke Mekah ketemu Syekh Yasin itu kan ya belum nikah ya? Belum nikah. Itu haji pertama. Haji pertama beliau tahun 60 sekian begitu. Jadi kalau menurut Kiai Sahal itu haji periode terakhir memakai kapal laut. Jadi masih zaman Belanda. Ya, zaman Belanda. Dan nanti baru haji kedua itu bersama dengan Ibu Nafisah itu sudah tahun 60-an. Nah, itu sudah enggak pakai kapal laut gitu. Tahun enggak dengan Ibu itu tahun 70-an gitu. 70 kalau enggak 80-an. Jadi memang ya, cara berpikir Sahal sudah sangat meninggalkan zamannya pada waktu itu. Artinya memang kalau tahun 60-an, tahun 50-an belajar administrasi itu adalah sesuatu yang asing ya. Bahkan mungkin di pesantren itu masih dianggap sebagai pelajaran Londo dan Kemlondo. Terus bahasa Belanda juga loh, Pak. Dan oleh karena itu mungkin dianggap haram bagi orang seperti bercelana gitu. Gus, aku tadi ini perlu konfirmasi, Gus. Jenengan berkali-kali nyebut pare. Ini dengan pare yang sekarang kampung Inggris itu apanya, Gus? Kalau yang pondoknya Kiai Sahal Bendo itu kampung Inggris ke arah Kediri kota. Itu, tapi satu kecamatan berarti? Iya, satu kecamatan Pare itu. Nah itu dekat. Sekarang pondoknya juga masih ada ya? Masih ada. Pondoknya masih ada. Pare itu pusat pondok tua sebetulnya. Banyak pondok-pondok seperti sana. Banyak pondok-pondok tua. Terus kan Gus, ini belakangan ya. Mungkin saya perlu setelah Kiai Sahal sepuh, setelah itu kan orang kan mungkin banyak yang Kiai Sahal itu latar belakangnya ya meskipun sudah ada cerita ya. Artinya kan beliau bisa mengimbangi ya ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang orang kapusan, orang modern itu keseharian beliau untuk menunjang itu apa ya mengalir begitu saja memang atau memang beliau sangat rajin sekali membaca buku-buku yang sifatnya atau gimana itu kebutuhan beliau? Kiai Sahal itu banyak sekali membaca Mas Zaini. Membacanya seimbang, maksudnya dalam beberapa hal membaca kitab ya. Tapi yang tidak pernah berhenti itu ya membaca koran. Sejak semenjak yang saya ingat ya, itu sudah sejak tahun 80 awal itu sudah langganan setidak-tidaknya 2 atau 3 koran tiap hari. Dan beliau menyempatkan diri baca. Ada Suara Merdeka, kemudian ada Kompas itu dulu sampai di sini itu hari berikutnya atau hari berikutnya lagi karena saking sulitnya. Kompas Kompas hari Senin itu sampai sini kalau nggak Selasa Rabu. Artinya kan pada waktu itu kan konsumsi dapatkan berita juga nggak gampang ya. Nggak gampang. Dan itu memilih untuk Kompas daripada yang lain. Ya karena kualitas beritanya. Ya bukan persoalan Kompas itu kemudian kontroversial soal sensitif agama macam-macam tapi soal kualitas beritanya itu biasa dari awal. Tempo tiap minggu gitu itu selalu ada. Terus kan Gus, ini termasuk Kiai Sahal kan termasuk salah satu kiai yang soal pemberdayaan masyarakat itu kan termasuk pelopor awal-awal. Itu yang bisa jenengan ceritakan tentang itu? Itu dimulai sejak tahun 70-an sebetulnya. Tahun 70 itu kan Kiai Sahal berangkatnya kan artinya kan kegiatan beliau itu tetap dari pondok, berangkatnya bukan setelah beliau jadi kan enggak ya, berangkat dari bawah ya. Betul-betul dari pondok. Artinya pemberdayaannya diawali dari pesantren. Ya, gini Mas Denny. Kita orang mengenal BPPM misalnya ya, yang beserta LP3ES, LP3ES kan tahun 80-an. Kiai Sahal mulai sejak tahun 70-an. Oh, 70-an, Mas. 70-an itu ya dengan kiai-kiai di sini ada Mbah Dola, ada Mbah Fakih dari Salafiyah, ada Pak Munawar almarhum. Itu dulu kan pada awalnya itu ada keprihatinan soal bagaimana kesehatan di masyarakat ini tidak terlayani dengan baik. Kemudian menginisiasi adanya YAKI namanya, Yayasan Kesejahteraan Islam.
di sini. Itu tahun 70-an sampai tahun 80-an. Tahun 80-an itu kemudian merasakan bahwa Yaki ini sudah tidak memadai lagi karena kebutuhan perkembangan. Karena perkembangan. Maka kemudian ada dua, ada Yaki dan ditambah dengan RB. Dulu yang ada gedung di sini agak belum apa? Belum, saya akan cerita sampai sana nanti. Belum ya itu ya. Saya akan sampai sana. Nah, ini kan kita bicara awalnya. Awalnya. Ya. Tahun 70-an itu sudah mulai. Gedung macam-macam B3M ke 80-an ke atas. Ya, jadi ketika ada teori bahwa GSI itu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh nasional, itu sebetulnya enggak. Karena sudah mulai dari bawah memang. Dari bawah tahun 70-an itu. Nah, maka dulu itu ada seorang mantri, belum ada dokter. Itu sudah bekerja sama dengan seorang mantri untuk melayani masyarakat sekitar. Nah, kemudian klinik ini berkembang menjadi klinik bersalin karena untuk melayani para ibu-ibu yang melahirkan, yang pada akhirnya berkembang menjadi rumah sakit Islam itu. Nah, itu soal. Nah, itu kan yang di kesehatan. Tapi keprihatinan GSH itu tidak hanya berhenti di kesehatan saja, tapi juga kepada kualitas hidup masyarakat. Nah, maka kemudian ini bersambut dengan programnya Gus Dur ya. Oh ya, era-era itu juga era Gus Dur mulai ya, BPPM. Nyambungnya di situ ya. Nyambungnya di ini situ. dari bawah, betul. Nyambung. Betul. Kalau dulu concernnya itu mungkin ya kesempatannya baru ada di kesehatan, tapi kemudian ketika ketemu yang lain, GSL sudah punya concern soal community development, soal peningkatan taraf hidup masyarakat ini, maka kemudian ada BPPM itu. Ada teknologi tepat guna, ada pemberdayaan peternakan, ada yang macam-macam gitu. Petani kacang. Itu tahun berapa petani kacang? Oh, sudah ke sini. Kacang itu sudah 90-an, itu sudah masa-masa modern itu. Yang kita bicarakan kan masa jahiliyah. Masa yang awal-awal ketika tapi memang saya dulu kan tinggal di sini kan tahun 84 85 itu memang sudah ada itu gedung yang bentuk blunduk masih ada sampai sekarang masih ada blunduk itu. Itu kan dengan beberapa insinyur dari Jerman dulu ya. Kerjasama dengan FNS namanya, Friedrich Naumann Stiftung. Itu kok iso itu dari kok bisa sampai ke sana itu loh, yang jari jerum apa itu? Ya BPPM kan dengan gitu. P3M, LP3IS. Oh, jadi terhubung dengan itu. Yang namanya BPPM itu kan ada banyak. Misalnya di Jawa Timur ada di Situbondo, ada di Gulu-Gulu, ada di Paiton. Di Jawa Tengah ada di sini, ada di Salatiga kan, ada di Mancoro. Dan yang lain-lain ada Pabelan, gitu kan macam-macam. Jawa Barat ada di Babak, ada di Cirebon, ada di Cipasung, banyak kan? Nah, titiknya yang di Jawa Tengah salah satunya di sini. Nah. Berarti artinya kalau kita dengar cerita tadi Sahal yang betul-betul hanya berangkat dari penampilan juga penampilan biasa saja, ternyata cara berpikir itu sudah sedemikian. Oh, banyak yang tertipu tuh soal penampilan. banyak cerita-cerita yang Sahal memasuk utama dikira bukan Sahal. Itu kan banyak ya. Ya, banyak. Kalau di Jawa Timur itu kan soal penampilan itu kan kan. Kalau di sini kan Jawa Timur juga. Saya Jawa Timur. Tapi sama-sama di sini ya. Sama-sama di sini. Kalau Mbah Dolah kan putih-putih rapi kan begitu kan kan begitu rapi. Kalau Gesal ya rapi sebetulnya sih, tapi kan karena perawakannya kecil gitu. Sekarang saya akan masuk ke Neng Tuti ini. Itu silakan tanya banyak-banyak. Saya ingin cerita gimana akhirnya punya ilham bikin buku ini. Terus sekilas mungkin saya mohon maaf ini kan baru diberi saat ini, saya belum bisa baca. Mungkin Neng Tuti bisa cerita dari buku ini yang mungkin agak spesial, yang harus dibaca, yang harus apa kira-kira. Iya. Jadi kalau buku ini sebetulnya